Aha. Jadi mari kita Oma Alin yang ini nggak ada ya juga yang minta. Oke, mari kita mulai dari Korea. Korea, apa persebutkan persamaan dari foolish dan wise di Matius 25 dari went forth sampai midnight cry? Ini kayaknya ada perbedaan dan persamaan ya? Kok nggak ada? Makanya aku tanya waktu itu sama itu. Kakak jawabnya perbedaan persamaan? Enggak. Persamaan aja? Persamaan oh aja. ya udah. Oke, nanti jawab dua-dua aja ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti tambah perbedaan Jo. Oke, Kokore apa? Wise sama-sama keluar. Bukan, Say. Jadi apa perbedaan atau persamaan? Dua-dua. Perbedaan sama persamaannya. Dari Wentworth sampai Midnight Cry. Aku udah jawab. Nggak bisa. Oh, Nggak ada. Ada nggak persamaannya? Aha. Apa? Belum jawab ya? Korea ngerjain PR ini ya. Soalnya Korea nggak dapat kertas soalnya. Oke, Mary Bell. Kalau kita Mary Bell apa? Mary Bell mau dengar dulu. lemnya wise dan foolish nyala. Lamnya nyala? Oke. Kak Lina. Persamaan aja, aku nggak ada perbedaan ya. Boleh Kak. Mereka sama-sama menanti second coming kan, terus sama-sama memiliki lampu yang nyala. Oke. Terima kasih. Ujo. Nomor 1 sayang. Bersama Ujo jawab apa? Perbedaan tuh. Persamaannya aja lah. Kamu apalah kamu punya jawaban nomor 1? Ini perbedaannya baru Mice tambahin tadi. Kok persamaannya? Iya, kamu apa? Foolish dan wise-nya. Oke, Itin? Itin, foolish and wise. Dapat persamaan semua. Lamp, oil, watch, dan same provision went forth. Oke. Kalau kita perbedaan. Perbedaan ada? Tadi ada. Ada apa dong? Coba Mama dulu, bener nggak? Ayo udah apa, Ma? Perbedaannya dia yang wise dibeaten. Kita begitu. Kalau foolish tidak dibeaten. Kalau wise suka ditegur. Nah, itu sudah kesimpulan, itu udah jawaban dari ayat nomor berikutnya itu. Yang sederhana aja. Kita Apa? yang wise Sama-sama. tidak punya oil. Hah? Yang wise tidak yang foolish tidak punya oil, yang wise punya oil. Oke. Dah? Ujo, sudah? Persamaannya pergi ya dia. Oke, mari kita lihat ya. Baik. Nomor 1, persamaannya. Betul nggak? Masih ingat ini? Itu persamaan. Persamaannya mereka ada sama-sama mereka ada oil. Tapi ingat nggak ditekankan oilnya wise, bukan oilnya foolish, bukan yang punyanya wise, betul? Dan bedanya yang satu dibeaten, satu tidak dibeaten. Ingat toh? Sama-sama punya oil, tapi satu dibeaten, satu enggak. Iya, itu dia. Selamat malam Om Jeffrey, kita lagi jawab pertanyaan PR. Selamat malam, jadi. Belum nyala ya? Di dunia, hampir semuanya negeri. Oke, kita lanjut. Sudah semua? Berikutnya ya. Sekarang kita tanya sama Ujo. Ujo, oil itu, apa itu oil? Berikan ayatnya, Ujo. Zakaria 4:6. Heeh. Oil itu adalah spirit. Dan spirit itu untuk
Setuju semua? Setuju. Ya, jadi ya. Mantap ya. Oke, berikutnya nomor 3. Kita mau tanya sama Mama, fungsi nomor spirit apa? Berikan ayatnya. John 16 ayat 7. Untuk menegur dosa. Apakah Idin setuju ayatnya? 7 dan 8. 8. 8. Idin setuju ayatnya, Mak? Itu 7 dan 8. 7 dan 8. Kita cuma 8. Yang benar yang mana? 8. Bolehlah 7 dan 8 juga boleh, jam 8 juga boleh ya. Oke. Untuk apa fungsinya? Reproduksi. Untuk menegur dosa kan? Reproduksi. Atau berdasarkan nomor 2 dan 3. Berdasarkan oil adalah spirit dan untuk menegur dosa. Apa artinya foolish punya minyak tidak dibitin, Kakak Lina? Apa DC? Iya, Kak. Tidak suka ditegur. Betul. Artinya foolish tidak suka Tegur. ditegur. Oleh spirit. Lalu, Maribel, kalau wise artinya apa? Kalau wise, yang nomor 5 tuh bisa Iya. suka ditegur. Nah, suka ditegur. Suka ditegur. Oke. Sekarang nomor 6. Kalau foolish tidak suka ditegur, dia akan bilang apa, Itin? Berdasarkan ayat apa? Revelation 3 ayat 16 dan 17 saya kaya. Nah, betul? Ya. Salah. Om Jeffrey, apakah masih ingat apa artinya dimuntahkan, Om Jeffrey? Dimuntahkan. Iya, masih ingat Om Jeffrey artinya dimuntahkan? Dimuntahkan Iya. sesuatu yang tidak disukai. Tidak disukai ya, Om Jeffrey. Terima kasih. Kalau PT Punjen, apakah masih ingat apa arti dimuntahkan? Kayaknya belum dengar tuh. Oke. Kita sekarang minta Kokore. Apa arti dimuntahkan, Kokore? Tidak ada benefit. Pekerjaan kami. Lantaran Kristus di bilik masuk Yesus. Nggak ada. Pembahasan Mhm. itu. Presiden Bapak. Sehingga saya tidak Jawaban kita lagi. ngasih nomor 7, sayang. Sehingga Saya tidak apa? Artinya dimuntahkan kan tidak ada benefit dari pekerjaan perantaraan Tuhan Yesus di bilik maha suci kan? Sehingga saya tidak
bisa didengar doanya oleh Bapa, kan? Setuju semua? Itin setuju ini? Mantap. Apakah Om Jeffrey masih jadi ingat kembali nih jawabannya, Om Jeffrey? Ingat, jadi ingat. Ingat ya. Jadi kalau dimuntahkan saya nggak ada benefit pekerjaan perantaraan Tuhan Yesus di bilik Maha Suci dengan Bapa, sehingga doa saya nggak mustahil kan didengar Bapa, Om Jeffrey? Betul. Oke, kita kembali lagi ke Ucok sekarang. Ucok, kenapa saya punya doa tidak didengar di nomor 7? Berikan 2 ayatnya. Kenapa saya punya doa nggak didengar di nomor 7? Berikan ayatnya. Ucok, nomor 7 jawabannya apa, sayang? Nomor 8. 8. Nggak jawab nomor 8? Nggak jawab, kosong. Ada kita ada Jawab aja. Iya, apa, Dang? Ada kasih 2 atau cuma 1? Oke, Mama? Nomor 8, Ma? Oke, Kak Lina? Ya, karena regard iniquity dengan Karena regard ini iniquity. kuidi, simpan-simpan dosa, kan? Iya. Kita akan regard iniquity kalau sayang Betul, boleh. Ayatnya Ucok tadi betul ya. Mungkin kita nomor 9 kita ada jawab itu. Oke. Belum, Cok. Oke. Ya, kebutuhan dulu. Salah udah Oke. Selamat malam Ciseli ya. Udah ketinggalan jauh ya? Enggak, baru nomor 1 kok, baru beberapa Ciseli. Ini ada Baru lihat jam, kaget pas lihat jam. Oh, nggak apa-apa. Nih ya Ciseli. Oke, ikutin ya Ciseli, ini pertanyaan review waktu terakhir BS hari Rabu sih ini. Belum dibahas karena Gedi lagi berharangan kasih review. Jadi ini baru dibahas sekarang. Oke. Jadi ini untuk memulai review yang hari Jumat punya belum. Ini cuma jawab PR ya. Oke, nomor 9 sekarang, Mama. Lalu, Tuhan akan bilang apa, Ma, sama saya, Ma? Berikan ayatnya. Saya tidak mengenal. Ayatnya. Oh, kita enggak terus. 7. Matius. 7 ayat 23. Dan 25. 24. Matius 25 ayat 12. Saya tidak kenal kamu kan karena kamu punya apa? Iniquity ya. Kalau saya masih simpan-simpan dosa, saya nggak akan dikenal siapa? Tuhan. Oke. Saya tidak mengenal engkau, tapi Ya. Walaupun foolish di nomor 9 tidak dikenal, dia punya iniquity, dia lakukan apa, Mary? Kak Lina ya sekarang ya. Nomor 10 Kak Lina. Melakukan hal-hal positif atau good works. Ah. Bernubuat, usir setan. Melakukan perbuatan positif kan? Ya. Yaitu bernubuat, mengusir setan, perbuatan baik. dan perbuatan baik kan? Di Matius 7 ayat 22. Betul. Ini kalau nggak salah Ciseli juga ikut kan BS ini kayaknya. Yang apa? Yang tentang Matius 25 itu Ciseli. Itu dia. Iya. Ya, jadi walaupun dia jadi apakah Ciseli orang yang tidak dikenal artinya dia udah pasti orang itu buat yang nggak mantap-mantap atau dalam kehidupannya dia mantap-mantap berbuatnya Ciseli? Mantap. Nah, itu dia. Tetapi dia masih simpan-simpan sesuatu. Nah, itu dia kan. Sehingga di ayat 23 dia tidak dikenal, gitu ya. Jadi perbuatan baik kita yang dilihat orang nggak menjamin kita dikenal Tuhan kan, Ciseli? Iya, Tuhan menyelidiki hati ya. Betul. Ya, jadi kita jangan pernah puas kalau orang rasa, Sally, Gedi baik banget ya. Jangan pernah puas. Gitu kan? Kalau kita anggap kebaikan kita lah yang membuat kita diterima Tuhan,
itulah di saat kita pikir seperti itu, kita harus ingat bahwa kita adalah orang yang pasti nggak akan dikenal Tuhan, kan? Itu dia. Oke, Mary Bell sekarang. Apa kata lainnya di nomor 10 di Matius 25, Mary Bell? Jadi, perbuatan positif ini, bernubuat, mengusir setan, di Matius 7 ayat 22, kata lainnya di Matius 25 apa, sayang? Betul. Mantap. Ya. Karena apakah di Matius 25 orang-orang ini pergi semua, kan? Tapi tidak semua yang pergi bisa sampai ke dalam pernikahan, kan? Itu dia, sama seperti orang-orang ini, berbuat sepertinya menginjil, berbuat baik semua, tapi tidak semua yang bikin hal positif untuk pekerjaan Tuhan, itu akan dikenal oleh Tuhan sendiri, kan? Itu dia. Oke, kita lanjut lagi, ayat nomor 13. Sekarang Kakak Itin. 12. Nomor 12. Iya. Matius 21 sebutkan apa katanya? Kalau izin jawab. Matius 7 ayat 21 dan Matius 25, tidak semua masuk bilik maha suci atau Ka'bah dan benefit dari pekerjaan Kristus. Oke. Kalau apakah bikin begini nggak? Lord, sama dengan 10 virgins, betul? Itu dia. Betul, Itin? Kita cuma Lord. Lalu, sorry, ini salah ini. Everyone. Ya, berarti salah nih. Everyone. Terus, Lord, ini sama dengan went forth to meet the bridegroom. Kalau di sini Kingdom of Heaven yang Itin bilang tadi. Heaven ini adalah the most holy place of the heavenly sanctuary. Ya. Ya, Itin. Kalau satu cuma ada tulis aja. Apanya? Maksudnya? Cuma ada tulis tiga persamaan. Oh, maksudnya kan persamaan semua di Matius 7:21 yang Mice kasih kemarin, sayang. Kan kemarin kan Matius 7:21 kan Mice kasih semua, toh? Everyone ini, Lord ini apa, semuanya, semua persamaannya. Itu dia. Cuma bikin jawab satu kali, Kang. Satu Iya, nanti. Everyone kan sama dengan 10 virgin, kan? Betul. Jadi nih, dalam Matius 7:21, artinya dalam Matius 7:21 itu, sayangnya. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut lagi nomor 13. Ya. Oke. Kak Chen, untuk saya masuk dalam kerajaan surga, bukan berarti saya panggil Lord, saya harus apa, Kak Chen? Ini ayat familiar, ya. Iya, Kak. Ya, nggak apa-apa, Kak. Jadi kalau saya mau masuk kerajaan surga, saya harus lakukan apa? Selain saya bukan setiap orang yang panggil Lord kan yang masuk, artinya saya harus lakukan apa? Ini mau jawab sesuai ayat atau gimana? Sesuai ayat, Kak. Betul. Apa, Kak? 7:21, Kak, jawabannya. Oh, iya. Aha. Halo Kak Jen, apakah lagi belum buka mic mungkin atau?
Putus ya Kak Jen? Sorry. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Tak kira putus. Iya Kak. Matius 7:21. Yang pertanyaannya di mana ini, Cek? Yang 12 itu atau 13? Matius 13 Kak sekarang. Untuk saya masuk kerajaan surga, saya harus lakukan apa? Bukan saya panggil-panggil Lord kan Kak? Iya. Nah, jadi saya harus bikin apa Kak? Oke ya. Di Matius 7:21 Kak. Oh, lihat di Matius 7:21. Aduh, sorry, Cek. Betul, nggak apa-apa Kak. Tunggu ya kita Mhm. dulu. Oh. Iya Kak. Dibuka aja dulu ayatnya Kak. Not everyone kan dibilang. Kita kasih ayatnya di sini Kak, biar Kak Chen bisa nggak susah buka ini ya. Sudah, Cek. Oh sudah. Oh. Jadi harus apa? Do will my father. Nah, Bapak. Bukan kehendak Bapak. Iya. the will of God. Atau kehendak. Makasih Kak Chen. Kak, Om Jeffrey apakah tahu apa itu kehendak Bapak, Om Jeffrey? Apa itu kehendak Bapak, Om Jeffrey? Oke. Bagaimana dengan PT Punjen? Apakah masih ingat apa itu kehendak Bapak? Atau ya? Apakah perbuatan baik? Oke, perbuatan baik. Bagaimana dengan Ciseli? Kehendak Bapak itu apa? Menuruti hukum-hukum. Hukum-hukum ya. Terima kasih Ciseli. Oma Alin. Oma Alin, kita lagi jawab PR dan nomor 14. Om Alin nomor 14 jawab apa Om Alin? Lupa tadi jawab apa, Cie? Soalnya kita di jalan. Enggak apa-apa. Om Alin pasti tahu Om Alin. Om Alin, kehendak Bapak itu apa Om Alin? Apa artinya nomor 13 ya? 14 Oma. Oh, 4, iya. Kehendak Apa Bapak itu artinya apa? nomor 13? Oh, will of God. Ayatnya di mana gitu? Sama apa itu? Kalau Oma lupa ayatnya enggak apa-apa, yang penting tahu isinya. The will of God adalah sanctify. Sanctification. Pengudusan. Itu ada di 1 Tesalonika berapa? 4 ayat 3. Mantap. Terima kasih Oma Alin. Iya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut nomor 15 ya. Kita sekarang mau melakukan pengudusan. Siapa yang tuntun? Dengan apa? Ini ya pertanyaannya, dengan apa? Dan siapa yang tuntun? Oke? Oke, Kak Nini, kalau mau pengudusan harus pakai apa Kak Nini? Kalau di sanctify dengan apa Kak Nini? Truth, sis. Nah, apakah Kak Nini ingat ayatnya di mana? John 17 ya? Betul, ayat berapa Kak? Ayat 17. Betul, itu dia. Kalau mau dituntun ke dalam truth itu siapa yang tuntun Kak Nini? Roh Kudus, sis. Spirit of truth. Betul. Apakah Kakak Nini ingat ayatnya? Lupa, sis. Oke. Itin mau bantu Kakak Nini. Itu di John
16. Ya. Ayatnya yang ke-13. Mantap, Itin. Terima kasih. Terima kasih Kak Nini dan semuanya ya yang udah berpartisipasi. Oke, kita nomor 16 sekarang. Dengan baju tadi yang itu pakai. oh iya. Dengan saya melakukan sanctification dengan truth yang dituntun oleh Spirit of Truth, ya kan? Saya akan, kita mau tanya Kokore. Saya akan apa Kokore? Set free. Setuju? Ada pendengar. Oh, Kak Kokore ada bilang set free. The truth shall make you free. Betul, Oma? Oh iya, iya betul. The truth shall make you free. Ayat mananya? Ayat di mana, Say? John 8 verse 32. Mantap. Terima kasih, Say. Oke, mari kita nomor 17. Sekarang Ucok ya, siap-siap. Ucok. Apa yang Fulis lakukan di ayat 11-12? Oke. Apakah salah untuk melakukan tersebut? Jelaskan. Ini Matius 25 ya. Apa yang Fulis lakukan di ayat 11-12, Ucok? Apa? Jawabannya Ucok yang apa? Coba yang keras, sayang. Ada mengetok. Mengetok. Sudah coba. Oke. 7 mengetok? Ada ketok? Setuju? Iya. Tidak dibuka. Fulis ketuk pintu. Apakah salah Mama untuk lakukan ketuk pintu? Tidak salah ketuk pintu. Jelaskan Mama, kenapa salah ketuk pintunya di ayat 11 dan 12, malah nggak dikenal. Ya, Ma. Betul kan saudara-saudara yang di Zoom? Fulis di 11-12 ya. Bentuknya yang salah. Karena waktu mengetuknya salah, betul? Artinya ada waktu di mana ketuk pintu pasti dibuka kan? Matius 7:7 ya Kak ya itu ya. Kamu ketuk akan saya bukakan, kamu minta saya akan kasih, betul? Itu dia. Artinya waktunya yang salah karena ketuk enggak pernah salah. Artinya kalau udah di 11-12 ketuknya salah nggak Ciseli? Di Matius 25 ayat 11-12. Salah. Nah, salah kan? Karena sudah apa? Tuhan bilang di ayat 25 ayat 11, 12 saya nggak kenal kamu kan Ciseli? Itu dia. Iya. Jadi jangan sampai ketuk-ketuk waktu sudah tutup pintu, itu pelajarannya kan Giseli? Iya. Lebih baik sekarang kita tutup kan? Sekarang sebelum tutup pintu. Oke, kita mau tanya sama Kakak Lina sekarang. Apa artinya Kakak Lina? Ketuk pintu? Artinya berikan another probation. Mantap, itu dia. Mama ingat nggak ini? Mama tanya sama Noni ini. Berikan saya another probation. Tapi dikasih nggak? Nggak bisa, betul? Udah terlambat. Karena probation yang sudah diberikan terakhir, nggak dipergunakan baik-baik untuk cari minyak yang dipukul. Yang sakit kalau ditegur, ya kan? Itu dia. Ya. Apakah, sekarang Maribel ya, apa yang membuktikan bahwa ada batas waktu ketuk pintu, Maribel? Ini kalau nggak salah Kak Nini yang waktu itu hari Selasa ya, waktu BS malam, kita ingat yang menjelaskan. Cis Alin kalau nggak salah, yang saya salah Oh iya. dengan Pak Jeffrey. Oma Alin, betul. Jawaban Yang keras dikit ya sayang, biar yang di Zoom dengar.
Iya, Mici ya. Kamet adalah penggenapan kam. Kamet adalah penggenapan kam. Jadi tidak bisa. Matius berapa yang ada kam? Kata kam Matius berapa, sayang? Matius 5 ayat 6. Dibilang apa? Bridegroom? Kamet. Kalau kamet artinya apa? Dalam perjalanan sementara. Mempelai belum sampai atau sedang dalam perjalanan, kan? Kalau terus Matius 25 ayat berapa? Satunya yang 10. Bridegroom apa? Bridegroom kamet. Come. Came ya. Oke. Ini apa, Mici? Datang. 10. Tapi ya udah itu. Coba ya kita lihat. Jangan sampai salah. Came, betul. Ayat 10 dia bilang apa? Came, kan? Bridegroom came, kan? Iya. Mempelai sudah sampai, kan? Sudah datang atau sampai. Itu dia. Dan ini apa? Ayat 10 apakah the door was shut, kan? Betul nggak? Tutup pintu. Di sini apa? The door was shut atau tutup pintu. Artinya kalau ketuk-ketuk di waktunya tuh pintunya udah dikunci, bisa nggak dibuka lagi? Nggak bisa. Mustahil toh. Apalagi udah tidur semua ya, Itin. Nggak kedengeran. Oke, sekarang nomor 20 Itin mau jawab. Itin, lalu kita harus apa di Matius 25 ayat 13? Watch. Dan kenapa harus lakukan itu? Karena ada tulis di ayat 11 dan 12 ketuk-ketuk pintu dan tidak dibuka dan tidak Mantap, dikenal. itu jawabannya. Karena ada tulis di ayat 25, 11, 12 yang ketuk-ketuk pintu tetapi tidak dibuka. Makanya di ayat 13 kita apa? Watch, kan? Itu dia. Jadi, tulis tidak apa di Matius 25 ayat 1 sampai 12. Apakah Kak Nini mau coba jawab? Tulis tidak apa artinya? Kok sampai Tidak watch ya, sis. Tidak watch apa, sis? Tidak watch time. Mantap, itu dia. Oke, sekarang Kak Chen. Kalau tulis akhir zaman, Kak Chen. Tidak apa, Kak Chen? Tidak watch time juga ya? Apakah masuk time di akhir zaman, Kak Chen? Event. Event, betul? Iya. Oke. Hasil nomor 21 dan 23. Ini apa ya maksudnya? Aku bisa jadi bingung dengan pertanyaan. Tidak dikenal Stoce. Oh, betul. Iya. 21 dan 22 kayaknya ya. 23 kan ini. Iya, Nah, untung Oma ada penerjemah pertanyaan ya. Jadi Oma yang jawab apa, Oma? Tidak dikenal. Tidak dikenal, betul? Ujung-ujungnya semua yang tulis karena tidak men-watch apa yang Tuhan harus watch, ujung-ujungnya tidak dikenal, ya kan? Oke, sekarang kita mau tanya siapa? Ciseli. Kebalikannya Ciseli. Kalau di akhir zaman, wise buat apa, Kak Ciseli? Berjaga-jaga mempersiapkan. Dia watch kan? Jaga-jaga kan bahasa Inggrisnya watch tuh Ciseli.
Watch apa? Iya. Kalau di zaman kita harus lihat waktu ya. Di zaman kita lihat apa sih? Tanda. Event. Dan Mama Soifa cukup lihat tanda-tandanya. Harus bikin apa? Persiapan. Betul, betul. Work of preparation. 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 Oke. Ya, apa sayang? Mempelari. Oh. Thank you, Tin. Oke, mari kita lihat ayat terakhir. Aku kayaknya pertanyaan terakhir ya. Kita mau minta yang jawab adalah Om Jeffrey. Om Jeffrey, hasilnya karena wise, watch event, sama work of lakukan persiapan. Apa Om Jeffrey? Karena dia berjaga-jaga lihat waktu, bikin persiapan. Hasilnya apa dari yang wise, Om Jeffrey? Wise ready. Oke, Om Jeffrey mungkin lagi ini ya. Kak Chen. Oh, Om Jeffrey mau jawab. Silakan Om Jeffrey. Apa aja? Tombolnya nggak kelihatan. Oh iya, nggak On apa-apa. atau off. Iya. Gimana Om Jeffrey? Hasilnya dia karena kita yang sebagai wise lihat. Berhak masuk dalam pesta dan kerajaan surga. Oke, mantap jawabannya. Kita tanya lagi sekarang Kak Nini. Hasilnya karena watch event dan work of preparation apa Kak Nini? Dikenal, sis. Dikenal. Oke, Kak Chen? Atau apa ya? Oke. Ada tambahan Kak nih? Jawabannya cuma dikenal. Boleh? Itu aja? Oke. Kak Chen, kalau Kak Chen jawabannya apa Kak Chen? Hasil saya terang ya. menjadi terang. Oke, terima kasih. Jawabannya betul ya. Ada yang negatif itu semua. Oke, ada yang mau disum jawab lagi? Oma Alin mungkin? Kita jawabnya dikenal. Dikenal, oke. PT Punjen sama juga? Iya, dikenal karena dia memiliki minyak. Oke. Ciseli setuju juga dikenal akhirnya? Iya, dikenal dan tidak dimuntahkan. Waduh, mantap ya. Oke. Di itu semua setuju? Di sonder? Apa? Ready apa? Ready to meet the bridegroom. Kalau kakak ready to meet the bridegroom. Kakak apa? Sama. Mama? Iya, Cek, kita ya setuju itu. Setuju juga, oke. Kamu apa sayang? Ready. Ada tambahan aku boleh nggak Cik? Apa kakak? Silakan. Ready tadi bridegroom, Ah. terus kemudian waktu Wise ditawarkan tentang apa namanya what time, mereka akan menolak mentah-mentah karena mereka hidup di zaman event. Oke, terima kasih Kak. Mantap. Oke, mari kita lihat ya. Supaya kita bisa review kita punya pelajaran hari Jumat ya. Event yang berhubungan dengan close of probation membuat orang-orang siap di time of trouble. Betul, Om Alin? Betul, Cek. Artinya kalau ini namanya sebenarnya unready for time. Iya. Ini sebenarnya konteksnya kita baru ingat konteks ini. Iya, Cek, betul. Kita baru ingat ada jawab itu juga. Nggak apa-apa. Lupa ya, Oma. Udah lama. Apa, Mam? Boleh. Ini kutipan sering kan?
Ini dong, time of trouble, they will find unready. Nih, foolish kan? Iya, betul. Ready di time of trouble mah. Trouble. Om Jeffrey bisa ikuti, terima kasih ya jawaban saudara-saudara. Ya. Iya, GC 594.1 sayang. Problem. Oke, puji Tuhan ya. Kita udah bisa jawab, kita punya question review hari tanggal 15 ya. Nanti hari ini punya pelajaran kita kasih question review lagi supaya bisa tetap lebih ketanam ya apa yang udah kita pelajari. Oke. Kalau begitu kita akan lanjut lagi pelajaran hari apa? Hari Jumat tanggal 17 ya. Jadi basically pelajaran hari Jumat itu membahas pertanyaannya Tante Lika. Apakah ada yang ingat apa pertanyaan Tante Lika? Itin mau coba jawab apa Itin? Cuma ingat tentang kayu salib. Oke. Bagaimana yang ikut hari Jumat? Apakah masih ingat? Kakak Chen, Om apa? Kak Nini, Om Jeffrey, Mama Soisa masih ingat? Apakah masih ingat? 17, Mam. Nggak ingat ya? Kalau nggak jawab berarti nggak ingat aja ya. Disibulkan nggak ingat, oke? Jadi Tante Lika itu tanya bagaimana menjelaskan 9/11 itu sama dengan kayu salib dan baptisan. Apakah masih ingat, saudara-saudara? Ada kayu salib. Apakah Kak Chen masih ingat ini, Kak Chen? Waktu itu terlambat masuk kita, Ceh. Oh iya, oke. Nggak tahu pertanyaannya ya, Kak? Ya, nggak apa-apa. Oke, mari kita sama-sama belajar ya, bagaimana buktikan 9/11 sama dengan kayu salib dan baptisan. Ya? Oke? Nah, sekarang kita mau sebelum kita ke 9/11, kita mau samakan dulu kayu salib ini sama dengan baptisan, ayatnya di mana ya? Yang menjelaskan itu. Apakah Ciseli bisa tahu pertanyaan yang kita ada belajar hari Jumat pagi, Ciseli? Nggak tahu. Ini Ciseli ada yang tanya bagaimana menjelaskan 9/11 itu sama dengan kayu salib sama dengan baptisan, Ciseli. Boleh? Itu pertanyaannya. Jadi gimana kita mau buktikan itu? Nah, Oke. Jadi yang pertama kita mau coba lihat dulu kayu salib sama dengan baptisan. Kalau di kayu salib ada siapa, Ciseli? Di kayu salib ada siapa? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bikin apa di situ, Ciseli, di kayu salib? Penebusan. Dan dia lagi ngapain di situ, Ciseli? Dipaku. Dan akhirnya dia mati, betul? Atau bahasa Inggrisnya dead, kan, Ciseli? Ya. Nah, ini dia. Dan Tuhan Yesus mati karena siapa punya dosa? Dosanya dia, Ciseli? Dosa semua manusia. Dosa manusia, kan? Yang bukan dia punya, betul, Ciseli? Atau dosa orang-orang yang memberikan kepada dia dosanya, kan, Ciseli? Betul? Betul. Karena orang yang nggak memberikan dosanya kepada Tuhan Yesus, apakah Yesus mati buat orang itu? Bagaimana, Ciseli? Tapi kan dia awalnya memang misinya untuk menebus semua manusia kan, tapi sekarang Cici jadi bingung lagi nih. Jadi Ciseli, apakah Tuhan Yesus kalau mati buat semua orang manusia, apakah
kita buka ayat-ayat dulu lah ya, supaya Ciseli lebih jelas lagi. Ya, kita buka Eastword aja. Nah ya, Eastword-nya. Kita close. Ya, dibuka dulu berarti. Ya, dia bilang, apakah dosa harus diakui dulu kan, Ciseli? Betul. Oke. Tuh, kalau kita akui dosa, kita kasih dosanya ke Tuhan Yesus kan? Ciseli? Betul. Lalu, habis itu karena kita sudah kasih dosanya ke Yesus, Tuhan Yesus ambil. Betul, Ciseli? Ini dia. Iya. Oh, berarti kalau yang nggak percaya terus nggak mau ngasih dosanya ke dia, nggak termasuk dong ya? Nggak bisa, Ciseli. Itu dia. Boleh gitu, Ciseli? Dosanya harus diampuni, kan? Iya. Itu dia. Karena apakah orang-orang yang nggak selamat adalah orang-orang yang mati untuk dosanya sendiri, Ciseli? Itu dia. Betul kan, Ciseli? Jadi, Ciseli, apakah probation kita karena kita hidup, kita udah pasti selamat, atau harus ada syaratnya, Ciseli? Ada syaratnya. Nah, itu dia. Jadi, bukan berarti kita sudah jadi Kristen, kita semua selamat, ya, di sini. Kita aja yang sudah tahu kebenaran, kita berjuangnya setengah mati, kan, Ciseli? Kita benar-benar, kan, struggle. Misalnya, inilah, berjuangnya bukan main lah, lawan diri ini. Itu dia. Apakah orang yang nggak mau berjuang bisa masuk artinya? Nggak bisa, kan? Makanya Tuhan bilang yang pelajaran kita sahabat yang 2 minggu lalu, Ciseli, strive, kan? Iya. Nah, itu dia. Boleh ngerti ya, Ciseli, itu konsepnya? Oke. Pertama mengakui sebenarnya. Iya, mengaku, dan Yesus ambil dosanya. Di John 1:29. Betul, 9 itu. Oke, kita lanjut ya. Artinya kalau dia diakui berarti dia sadar memang dia berdosa. Pertobatan. Tapi kalau dia nggak sadar bagaimana dia mau Tuhan ambil dosa? Kalau ngambil artinya Tuhan maksa kan, Kak? Betul. Karena Tuhan nggak pernah memaksa orang kan? Harus memang kerelaannya. Tuhan, saya nggak mau bikin dosa ini lagi, saya kasihlah sama engkau. Nah, habis itu tinggal berjuang sama ingatan dosanya yang dahsyat, Kak. Itu dia. Jadi waktu mengakui itu artinya dia menyerahkan dosanya kepada Iya, dosanya udah nggak ada, apel busuknya udah nggak ada, tapi ingatan itu apel busuknya enak itu loh yang sekarang di cleanse. Jadi kita sekarang udah, kalau kita sudah mengaku, saudara-saudara, kita udah nggak berjuang lagi dengan dosa itu mau mati lagi, tapi sekarang perjuangannya ingatannya. Apakah kita setiap hari akan mengalami itu? Betul, saudara-saudara, Om Alin, Kak Chen? Karena tadi Om Jeffrey? dosa yang kita akui itu kan kita yang berdosa maut. Karena sudah diambil oleh Yesus. Ya, Yesus yang mati gantikan dosa orang gitu kan. Tapi masih ada apanya, Kak? Ada nodanya itu pekerjaan dia lagi kan yang di imam besar itu. Ingatannya, ada ingatannya. Apakah yang bisa cleanse itu penurutannya Kristus, betul? Yang kita izinkan hidup di dalam kita kan, Kak? Dan waktu kita pilih, aduh saya mau penurutannya Kristus, apakah ingatan rasa pingin melayani itu kita sangkal itu sakitnya? Aduh, itu sakitnya. Aduh, saya nggak mau Tuhan ini. Aduh, terus dosa setan bisa. Enak ini, 1 kali aja lah, besok baru berhenti. Sekali ini aja lah. Sampai tutup pintu kita bilang tunda. Tiba-tiba sudah apa? Sudah tutup pintu. Betul nggak, Ciseli? Itu siasatnya iblis. Bener banget, itu cici banget tuh. Itu pengalaman kita semua kan? Betul, saudara-saudara? Ya, pengalaman bukan pengalaman Ciseli aja, pengalaman semua. Aduh, ingatan. Betul? Walaupun kita sudah tahu yang benar, Rasul Paulus juga alami kan? Ya, saya sudah tahu yang benar. Itu dia kan? Kadang bisa lewat orang dekat ya. Artinya kita tahu nggak perjuangan kita tuh sama apanya? Bukan sama dosanya, karena kalau kita sudah akui, sudah di kayu salib kan, Ciseli? Kita berjuang sama ingatannya ini. Nikmatnya itu dia. Bener. Ya.
Karena kalau nggak ada ingatan, kita nggak akan jalan menuju ke perbuatan yang kita sudah akui dan kita ulang lagi. Dan artinya kalau kita ulang lagi, saudara-saudara, Oma Alin, apakah dosa itu sebenarnya sudah Yesus ambil atau sebenarnya nggak pernah diambil, Oma Alin? Kak Chen, Kak Nini, Om Jeffrey, PT Puncen. Belum pernah diambil itu dosa. Jadi kalau kita misalnya, Tuhan hari ini saya pikiran negatif nih, gitu kan? Kita akui. Terus pas digoda lagi melayani, apakah artinya dosa itu sudah diambil Yesus? Belum. Karena itu bukan pertobatan. Kalau pertobatan memang udah lihat jijik banget itu ya, melakukan pikiran negatif atau hal-hal apapun itu. Apakah bahaya Kak Chen kalau kita rasa kita sudah bertobat, kalau sebenarnya belum? Ini malah revelation kan Kak Chen? Iya. Bahaya sekali. Dosa yang sama ya? Iya, dosa yang sama. Karena orang yang sudah bertobat, yang sudah akui, dia akan, aduh, gimana saya mau, istilahnya itu tahap-tahap pertobatan yang waktu itu kita belajar kan? Dia sudah godly sorrow ya. Ya aduh, jijik sekali nih, gimana ya? Saya nggak bisa bikin ini. Ya, jadi artinya kalau kita masih bikin lagi, kita belum godly sorrow, kita belum lihat kebaikan Tuhan kan Kak Chen? Roma 2:4 Kak Chen. Itu dia. Jadi Kak Chen bisa lihat nggak? Pengetahuan tentang kita bicara Tuhan itu baik, itu belum tentu kita punya intelektual hati kita punya pikiran yang paling dalam tahu kalau Tuhan itu baik. Itu dua hal yang berbeda, betul? Belum sampai di hati itu. Ya, karena kita nggak kenapa belum sampai di hati? Cuman pengetahuan biasa ya, intelektual ya. Karena saat digoda, lupa kalau Tuhan itu baiknya bukan main. Sampai kita masih mau pilih untuk sakiti Tuhan, kan? Itu dia. Jadi jangan pernah puas kita tahu Tuhan itu baik. Aduh, panjang sabar. Aduh, itu cuman kadang-kadang dijadikan excuse sama setan. Ah, Tuhan kan panjang sabar. Dia besok kasih hari baru buat kamu. Hari inilah terakhir. Besok setan bilang, hari inilah terakhir bikin. Besoknya lagi, harinya tiba-tiba sudah tutup pintu. Ketok-ketok semua. Betul? Ciseli? Aduh, ini lagi Cici, ini pergumulan Cici ini. Itu dia Ciseli. Ayo Ciseli, semangat ya, orang semua Ciseli. Aja gitu ya, diganggunya ya. Kita lagi santai-santai, lagi bener-bener, udah tenang. Ada aja. Dari orang Ciseli, apakah Ciseli bersyukur kalau digoda, artinya Tuhan lagi tunjukkan hal itu nggak bisa membuat Ciseli masuk ke surga? Jadi sebenarnya setiap godaan yang datang itu benefit untuk kita juga loh. Kita mau di-cleanse sama Tuhan. Itu kan seperti api-api kan untuk kita Ciseli. Jadi kalau, makanya Yakobus bilang apa? Bersukacitalah kamu kalau datang banyak diverse temptation. Berulang, yang satu selesai, besok datang lagi. Satu selesai, besok datang lagi. Karena itu apa? Memurnikan kamu punya iman. Dan setan pun cari kesempatan di saat yang sama dia goda, dia ingin lemahkan kita punya iman lebih lemah dari kita punya tahapan yang sedang kita alami. Bisa lihat itu nggak Ciseli? Dan yang menentukan kita lebih murni imannya atau lebih loyo imannya, kita punya pilihan Ciseli. Jadi ya. Pikiran sih ya, ingetannya yang jahat nih. Jadi Ciseli, dia punya kunci adalah yang Gedi sendiri alami adalah kita sadar nggak betapa baiknya Tuhan sama kita. Itu dia. Kalau kita masih kita punya pikiran itu yang bilang, kita kan sudah tahu Tuhan itu baik, bukan main. Itu belum cukup, Ciseli, artinya. Kita belum lihat dahsyatnya Tuhan. Artinya kita harus cari lagi. Kalau kita masih bikin yang salah, belum tahu kita Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau kamu benar-benar lihat saya punya kebaikan,
kamu akan benar-benar bertobat, nggak bikin lagi apa yang sekarang kamu sekarang lagi bikin. Itu dia. Nih ya, Ciseli kita kasih ayatnya ya. Ini penting sekali loh untuk kita semua ya. Buat JD terlebih juga. Bukan cuma buat Ciseli. Ya. Kamu tahu nggak, saya punya kebaikan dan kepanjang sabaran Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan ini menuntun Ciseli, Gedi, Kak Nini, semua yang di Zoom, Oma Alin, kepada pertobatan. Itu dia. Artinya kalau saya sampai sekarang belum bertobat, saya belum tahu ini goodness of God. Itu dia. Saya punya goodness of God cuma gini, oh ya saya tahu Tuhan itu baik. Cuman kayak hafalan gitu loh. Kayak dulu di sekolah, ngafalin Garuda Pancasila kan kalau upacara, kita ingat banget. Garuda Pancasila, itu kan. Terus apa itu? 5 apa itu? Yang Kak ada 5 Pancasila kan? 1, cuman itu. Betul? Tapi kalau mungkin kalau disuruh rela mati buat negara, kabur Ciseli. Betul nggak? Iya. Nah itu dia. Itu sama seperti itu. Kita tahu, oh Tuhan itu baik, tapi pas disuruh rela mati buat Tuhan, kabur juga Ciseli kita. Itu dia. Gregetnya kalau malam nih ya, Cici akui ini semua nih. Paginya udah dibangun tidur, lagi udah tenang. Siangnya gitu, ada aja gitu loh. Cobaannya itu. Akhirnya jadi jatuh. Jadi. Dan apakah di saat jatuh Cici nggak pikirkan tentang kebaikan Tuhan? Aduh gimana Tuhan, saya kok bisa mau berdosa terhadap Engkau? Pasti ini pengalaman Gedi sendiri ya Ciseli, bukan enggak Ciseli. Kebanyakan kita nggak pernah pikir ayat-ayat yang kita belajar ya kan Ciseli? Ayat-ayat atau apa gitu kan? Kalau lagi emosi, boro-boro emosi inget lupa ya. semua kan Ciseli, betul nggak? Terus pas sudah akhir, aduh kok saya bikin ini semua, baru menyesal belakangan toh Ciseli. Betul. Iya. Itu. Jadi apakah makanya dibilang apa? Berjaga-jaga dan berdoa toh selalu kan? Bukan cuman waktu Bible study kan Ciseli berjaga-jaga. Betul. Dan waktu makanya kalau ingat nggak pelajaran kita Oma Alin? Kalau sudah ingatan itu munculnya selalu di tempat itu, lari kan? Kayak Yusuf kan? Iya. Dia bukan, oh saya lama-lama lah di sini. Dia lari, dia berdoa. Dia ingat gimana? Bukan ingat kebaikan dia punya Tuhan kan? Aduh Tuanku sudah baik, kasih kepercayaan, masa saya mau ambil istrinya? Artinya kalau istri orang yang jahat sama dia, dia mau ambil dong Oma. Betul nggak? Iya. Tapi dia bilangnya apa Oma? Gimana saya bisa berdosa terhadap siapa, Oma? Tuhan yang baik, betul? Sama dia. Itu dia. Artinya Yusuf ini contoh orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Nggak pernah lalai dalam penjagaannya ya. Sehingga dia selalu keep on guard ya. Selalu berjaga. Itu dia. Ya, Ciseli? Jadi apa yang Ciseli pelajarkan, makanya Tuhan bilang kan, ini kita kasih ayat ya. Ini ayat-ayat yang sering di ayat hafalan, tapi kadang-kadang prakteknya bukan main Kak Chen. Kak Chen, apakah dibilang firman-Mu saya simpan dalam hatiku kan? Saya nggak berdosa. Artinya kalau saya berdosa, pasti saya nggak ingat semua firman ayat-ayat yang saya ungkapkan di Bible study kan Kak Chen? Betul nggak Kak Chen? Udah pasti itu. Aduh, itu pengalaman kita semua kan Kak Chen? Jadi ini si setan nih pinter banget loh, licik banget gitu ya. Misalnya nih, yang tanggungan gendongan kita yang gede-gede udah bisa kita lepasin gitu. Dia korek-korek lagi gitu dosa kecil yang bagi kita kayaknya ini mah kecil, gampang lah. Tahu-tahu itu memang yang dihajar. Ciseli, kalau ini ya, kalau Ciseli lagi jalan, Ciseli, ini Ciseli ya, lagi jalan di jalan lah, oke? Nah, lalu di sini ada batu gede banget. Ciseli lewat sini kan? Nggak mungkin kan Ciseli nabrak ini kan, betul?
Betul. Ke sini. Terus si Sally di jalan lagi ngelewatin batu yang besar ini ya. Ada yang kecil kan? Apakah kita bilang kecil, betul? Apakah kita saking kecilnya kita nggak lihat kan? Kita udah lewatin yang besar kok. Betul? Pas ngeliatin inilah yang bikin kita tersandung. Pleset. Betul kan Ciseli? Batunya licin, tajam lagi. Waduh, kita nggak pernah selalu yang kecil itu malah. Betul, itu dia. Artinya waktu kita lewat yang besar ini cuman tipuan Ciseli. Karena waktu pas di sini ada lagi yang besar namanya Sandelo, kita nabrak ini. Jadi Ciseli artinya jangan pernah puas karena kita sudah contohnya ya, jangan pernah puas tuh GD, udah country living ya kan? Bukan suatu jaminan nggak bisa kalahkan yang kecil-kecil. Aku udah country living, Ciseli belum. Aduh, apakah itu mantap Ciseli? Mentang-mentang udah yang besar kan? Puas. Betul nggak Ciseli? Makanya apakah bahaya itu Revelation 3, ya kan? Ayat 18, 16, 17, 18. Ya kan? Merasa diri kayak, aku kan sudah vegetarian. Aku kan sudah tinggalin sekolah. Apakah boleh anak-anak gitu? Nggak boleh, nih. Nggak pernah boleh. Ya. Dan orang-orang yang kayak gitu, saya kan nggak mau nyangkal Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Apakah orang yang kayak gitu yang menyangkal, betul? Betul. Itu dia. Sudah mantap jadi jangan pernah satu detik pun kita rasa kita mantap. Itu kan pelajaran kita Kak Chen selama ini Kak Chen. Hati-hati kan? Sorry ya, kita masih mau buka ayat aja ya. Semalam Cici ngebayangin nanti di pengadilan, nanti Sandelo, terus mikir juga mama gimana. Waduh, sampai nangis. Tapi boleh nggak, Gedi? Gimana sih? Masih tetap, maksudnya tiap hari tetap berdoa, maksudnya supaya mama nih, ya Roh Kudus jamah lah, mama dan anak-anak Cici gitu ya. Biar mereka juga boleh tahu kebenaran, nggak tahu caranya gimana deh dari Tuhan gitu. Karena jujur hati ini rasanya berat banget gitu, masih suka kayak berat banget, kayaknya nggak rela gitu kalau mereka tuh nggak tahu kebenaran ini gitu. Jadi Ciseli untuk mendoakan orang lain nggak ada salahnya kan kalau Ciseli mau mendoakan siapa aja. Yang kita belajar mendoakan orang lain kan Ciseli, mendoakan untuk Tuhan tunjukkan kan kebenaran itu kan Kak Ciseli. Betul. Itu dia, nggak ada salahnya itu. Dan selagi kita mendoakan orang lain, kita juga berjaga-jaga berdoa untuk diri kita sendiri juga kan. Dan semoga dari kita berjaga-jaga dan berdoa, kita hidupkan terang, disitulah kebenaran itu bisa terungkap kepada Mama Ciseli, anak-anak Ciseli. Jadi mereka tahu, ada kebenaran yang ini toh dari yang Ciseli hidupkan. Disitulah terbuka pintu pilihan Ciseli. Jadi Ciseli udah nggak menanggung dosa untuk nggak memberitakan kan. Misalnya Ciseli sudah hidupkan lebih dahsyat lagi, ampuh daripada cuman bicara-bicara kan Ciseli. Iya, kalau sekarang belum berani ya ngasih tahu kebenaran karena takutnya nggak ada kuasa, karena Cici aja masih kayak gini gitu. Jadi makanya kan Ciseli, ini pelajaran hiding, apakah Ciseli bersyukur sekali? Ada hiding. Apalagi Gentiles, nanti Sandelo kan Ciseli? Iya. Jadi apa kalau misalnya Ciseli memang benar-benar ingin suatu saat Mama dan anak-anak memang kerinduan itu tinggi sekali, apakah Ciseli sekarang selalu akan pilih yang benar, selalu berjaga-jaga dan berdoa. Jadi doanya yang doa-doa untuk Mama dan anak-anak dibarengi dengan doa-doa di setiap saat. Dan Cici tahu di titik-titik kemana kelemahannya Ciseli. Contohnya, aduh kalau aku lewat tempat itu aku selalu pilih hal yang salah. Artinya lewat sebelahnya lah, jangan lewat di situ. Contohnya gitu. Kita harus tahu sampai sedetail-detail itu kan. Aduh kalau itu betul. Stefanus.
Oh iya, Paulus, besok aku bawa BS tentang Paulus ya. Jadi ingat. Mantap juga itu Paulus. Kita balik ke sini ya. Roma ya. Jadi enggak ini. Apakah bisa ikuti Om Jeffrey, Kak Nini, Mama Soisa? Boleh? Percakapan dengan Ciseli? Bisa? Tak bisa begini. Oke, puji Tuhan ya. Ya, jadi kita semua pengalamannya sama kan, sedang berjuang dengan ingatan-ingatan yang nggak bisa masuk, yang ingatan itu nggak diingat di kerajaan surga, itu dia. Masalahnya itu. Kecuali ingatan itu di kerajaan surga diingat, jangan dilupakan. Itu loh. Firman-firman Tuhan, kebenaran yang mantap-mantap jangan dilupakan. Tapi kalau yang negatif-negatif itulah yang Tuhan kasih ujian, penggodaan, situasi, kondisi untuk ungkapkan nih loh, hal-hal yang membuat kamu nggak masuk surga. Dan yang foolish apa? Oh, saya nggak kayak gini. Waduh, itu dia nggak bisa ditolong, bukan main. Ya kan? Saya nggak kayak gini. Maksud saya tuh kayak gini. Aduh, itu dia. Harusnya kan gini. Oh, Tuhan, apa maksud Tuhan kasih ini semuanya? Betul? Apa yang belum saya tahu tentang diri saya? Betul? Kadang-kadang apakah kalau ada masalah, oh ini gara-gara si A, si B, apakah langsung tunjuk-tunjuk orang kan, Ciseli? Betul banget. Tapi kita nggak pernah, Tuhan apa yang Tuhan lagi mau tunjukkan, saya punya kelemahan dari situasi ini. Karena Tapi kita sudah sekarang makin kesini sih beda mikirnya. Kalau misalnya nih ada orang nyakitin, atau suami deh bahkannya, atau mama, atau siapa deh nyakitin, ya mikirnya jadi malah, ya ampun kesian banget ya, mereka tuh nggak tahu dunia ini akan selesai gitu. Artinya Ciseli sudah menang di situ kan? Artinya Ciseli cari yang lemah-lemah yang lain, titik-titik yang nggak bisa masuk. Yang mana ini ya? Itu dia. Oh, kayaknya kalau di titik ini saya kayaknya membela diri. Kok saya bisa bela diri? Padahal diri ini musuh. Tuhan, ada yang salah ini Tuhan. Nah, itu dia. Betul. Itu dia. Jadi walaupun orang yang bikin sesuatu, saudara-saudara, ingat, musuh itu diri. Jadi kalau ada situasi kondisi yang kesalahannya orang, ya, yang diinspeksi pertama orang lain atau kita? Kita kan? Contohnya, kok kita nggak bisa damai ya dalam situasi ini? Padahal Tuhan di ombak yang paling besar aja Tuhan bisa ketiduran. Kok kita di situasi ini kita terbawa situasi, enggak malah memberikan contoh ketenangan dalam situasi. Itu harus juga kita renungkan loh. Itu yang Gedi pribadi lagi renung-renungkan ya. Tuhan kok kita nggak bisa ini ya. Contohnya anak-anak ini ya, lagi nakal atau apa, kok saya masih ada kepikiran mau emosi nih. Harusnya saya sikapnya tenang. Harusnya saya tetap tegas, tapi kasih ini, nggak ada emosi, nggak ada yang membuat saya punya semangat jadi loyo gara-gara orang bikin salah atau apa. Itu harus sangatlah sedetail itu. Kita punya walaupun kita sama-sama, keselamatan kita nggak bisa dipengaruhi dengan kesalahan orang. Misalnya orang jadi, kok dia jadi nggak semangat ya, aduh saya jadi ikut nggak semangat. Nggak bisa. Saya punya semangat sendiri, walaupun suami istri. Ya, nggak bisa mempengaruhi saya punya keselamatan. Karena keselamatan itu hubungan saya sama Tuhan, kan Ciseli? Iya, betul. Itu dia ya, Ciseli. Oke, mari ya, kita langsung gambar aja ya ini. Oh, kita harus ke ayat-ayat dulu, Kote ya. Jadi kita tak lihat di sini bahwa kayu salib itu sama dengan apa? Baptisan, kan? Mau buktikan ini, jadi kita mau buktikan ini. Ini belum tahu buktinya. Ya kan? Yang kuning ini kan? Lalu kita tahu, oh kayu salib ini ada apa ya? Oh, ada yang Yesus mati. Karena dosa manusia, betul? Nah, bagaimana membuktikan kayu salib ini sama dengan baptisan? Mari kita buka Roma 6 ayat 4 ya. Waduh, jamnya memang cepat ya. Sudah mau 8:30. Bayangin, pelajaran 4 jam, kita mau review dalam setengah jam, Oma Alin. Iya. Ya, kita ini ya, yang penting semua terberkati dengan apa yang penting lah ya. Kan ini cuma review. Jadi kalau saudara-saudara ada yang lebih mau didalami lagi, boleh tanya Gedi kalau lagi nggak Bible study, atau bisa review dari YouTube. Semua apapun yang penting untuk keselamatan saudara harus lakukan ya.
boleh tanya, boleh nggak ada waktu kosong, jelaskan yang ini ya. Boleh kita janjian waktu ya, saudara-saudara. Nggak terbatas ya. Itu dia. Jadi, jangan cuman review aja, membatasi kepengertian kita, keeksploran kita dalam firman Tuhan. Waktu-waktu yang lain kita harus gunakan juga ya. Oke. Kita di bahasa Inggris ya. Kita dikubur dengan dia, betul? Dia ini Yesus kan, Giseli? Iya. Kalau dikubur ini artinya mati atau hidup? Mati. Mati. Betul? Dengan apa, Giseli? Baptisan. Artinya apakah kematian, dan kita tahu kematiannya Yesus di kayu salib kan, Giseli? Betul. Kematian Yesus sama dengan baptisan, Giseli? Betul. Nah, itu dia. Ya. Jadi kenapa kita dibaptis? Kita melambangkan kita mati juga sama-sama Yesus, betul? Betul. Bisa mengerti nggak sampai di sini? Jadi, ayat yang membuktikan kayu salib sama dengan baptisan, ayat mana, Mama Soisa? Om Jeffrey? Om Jeffrey, ayatnya di mana, Om Jeffrey? Roma 6 ayat 4. Mantap, Om Jeffrey. Betul? Ya. Jadi kayu salib ini sama dengan apa? Baptisan. Karena dibilang apa? Mati bersama dia, ini kematiannya Yesus. Kematian Yesus kayu salib pasti kan ini? Yang warna merah dengan baptisan. Oh, artinya kayu salib sama dengan baptisan. Karena saya nggak bisa ada di kayu salibnya, apakah baptisan melambangkan saya disalibkan bersama Kristus? Setuju? Betul. Ayatnya di mana kan ini saya disalibkan bersama Kristus? Galati 2:20, sis. Mantap, sister. Apakah yang lain sampai di sini bisa jelas untuk buktikan kayu salib sama dengan baptisan? Boleh? Itin, boleh sayang? Boleh. Bagaimana Mary Bell? Dia jelas? Pulang dulu ya dari toko ya, bentar ya. Oh, iya. Apa, Ciseli? Sorry. Ici mau pulang dulu dari toko. Oh Bentar, iya, hati-hati ya, Ci. Ya. Oke. Ya, jadi saya disalibkan itu Galatia 2:20. Apakah Mama Soisa, Kak Chen boleh ikuti? Nggak ada kebingungan di sini? Ya, bisa aja. Bisa ya? Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita sebenarnya masih ada ayat-ayat ini ya. Saudara-saudara boleh baca ayat 5, 6, 7 itu sama semua yang membuktikan bahwa kayu salib itu sama dengan apa? Baptisan. Saya mati bersama Kristus. Dan yang disalibkan ini kalau dibilang di ayat 6-nya ini old man. Saya punya manusia lama, ya. Old man yang disalibkan. Ini di Roma 6 ayat 6. Dan habis itu di ayat 7-nya dibilang, kalau saudara-saudara baca, kalau old man-nya ini sudah disalibkan, dibilang di ayat 7, saya bebas dari dosa. Mantap nggak ini? Jadi Kak Chen, apakah baptisan itu sebenarnya cuma satu kali? Iya. Betul? Ini yang kita bahas kemarin kan? Baptisan cuma satu kali kan? Itu dia. Bukan, aduh, saya bikin ini, dibaptis lagi kan? Atau apa namanya, kita waktu dibaptis nggak mengerti konsep harus diri ini disalibkan. Bisa nggak dibaptis kalau begitu? Apakah pengertian baptisannya salah, Kak Chen, kalau diri sendiri nggak mau disalibkan? Salah sekali. Salah, betul? Kalau diri nggak mau disalibkan, gimana mau dibaptis? Kalau baptisan artinya saya disalibkan. Dan masih ingat nggak, Kak Chen, bahwa terus gimana dong? Saya harus bebas dari dosa, tapi pulang ke rumah, saya masih marah sama istri saya, suami saya.
Apakah gunanya apa di situ? Peran yang masuk peran apa Kak Chen? Setan. Oh, bukan. Yang masuk peranannya itu apa? Kalau saya bikin dosa-dosa yang kecil, yang ignorance buat saya ya. Bukan yang saya tahu dosa itu ya. Yang ignorance buat saya apa? Apakah cuci kaki, Kak Chen, perjamuan suci? Iya, betul. Itu dia, ya. Itu kemarin yang kita bahas sedikit ya. Jadi orang nggak perlu, aduh saya marah tadi, saya mau dibaptis lagi. Itu bukan begitu ya. Itu kan? Itu dia. Baptisan cuma sekali, artinya Yesus mati satu kali untuk kita. Dan untuk hal-hal yang terjadi, makanya setiap waktu kan ada peringatan kan, makanya kita guna cuci kaki. Kaki kan menambahkan obedience kan Kak? Kalau kaki untuk berjalan kan? Iya. Kalau kaki melanggar, apa kakinya kotor Kak? Iya. Kalau kaki kotor, makanya cuci kaki kan Kak? Iya. Dan apakah kadang-kadang kaki ini kotor gara-gara ada masalah sama orang lain, makanya kaki itu dicucikan sama orang lain kan? Melambangkan saling kerendahan hati kita ini sama-sama kotor kan? Mau sama-sama saling memaafkan kan Kak? Itu dia. Itu kan makna-makna yang bukan rutinitas ya. Betul Om Alin, Om Jeffrey? Makna-makna itu semua bukan rutinitas belaka. Ya. Oke, kita masuk ke gambar ya. Kita masuk ke gambar. Masuk ke sudah ya. Oke. Sudah saya. Oke. Warna hitam. Jadi kita tahu bahwa ada kayu salib toh? Dan ada ini 31 AD kan? Dan ini 27 AD. Kalau bikin A dia kadang-kadang suka meletot-meletot. Oke. Dan ini autumn. Dan ini spring ya. Karena Paskah spring kan? Yesus mati saat Paskah kan? Spring, autumn. Jadi kayu salib apakah sama dengan baptisan? Betul? Dan waktu baptisan ada yang apa? Turun kan? Yang turun apa Om Jeffrey? Waktu Yesus dibaptis? Suara dari burung merpati. Burung kan ada turun. Atau Roh Kudus kan yang turun? Roh Bapa kan? Roh Kudus berupa burung merpati kan Om Jeffrey? Betul. Kita mau bikin burung aja ya. Ini apa ya? Elah. Ya. Sayap gitu. Oh iya, itu udah boleh kayak bebek datang. Enggak, dia nggak bisa terbang. Bebek nggak bisa terbang. Ya, anggaplah ini ya. Ini kan cuma gambar aja, oke? Okay? Gambar lah di kertas masing-masing yang cantik ya. Oke? Okay? Oke, Daf ya. Nah, ini dia. Dah. Ini jadi zaman Kristus. Dan kalau kita belajar harus apa Mama Soisa? Harus line? Line apa line? Line upon line. Harus garis demi garis, Mama Soisa? Iya. Nah, jadi harus bikin garis yang lain, Mama Soisa? Iya. Nah, oke. Jadi, karena ini sama, kita mau kasih warna ya. Ini kasih warna biru. Ini sama, toh? Nah. Ya. Ini berdasarkan Roma 6 ayat 4 ya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita mau lihat garis demi garisnya. Mari kita lihat. Ini dah. Zaman Kristus ini. Mari kita lihat zaman Musa ya.
zaman Mesir lah, di Mesir. Egypt. Jadi kita mau gambar nih kayak ada Mesir lah ya, piramid. Ya. Nih Egypt. Egypt, Mesir. Mesir. Dan apakah mereka, oke, di atas dulu. Habis Yesus dibaptis kemana? Berapa lama? Betul? Habis ini ke wilderness ya. Dan habis ke wilderness ada apa? Langsung aja, yang habis dia 40 hari di wilderness, dia bikin apa? Pernikahan kan? Oh iya, Ke Kana, betul? Betul? Apakah sampai sini boleh ceritanya, saudara-saudara? Kak Jen, Oma Alin, PT Puncen, Om Jeffrey, boleh? Boleh ya? Dan di Kana ini, apa yang terjadi sih? Murid-murid jadi saksi kepada orang Yahudi, betul? Karena Yesus ubah apa? Ubah air jadi anggur, kan? Dan waktu orang-orang bertanya-tanya, tiba-tiba Yesus hilang, kan? Nah, itu dia. Nah, oke, mari kita lihat lagi ya. Kalau line upon line kan, Mama Soisa, berarti harus line upon line juga kan? Nah, mari kita lihat. Waktu di zaman Mesir, oke, mereka keluar kan? Ada yang mereka selama berapa lama? 40 juga ada angka kan? Di wilderness juga kan? Jadi apakah yang sama ini kan? Kita kasih warna ya. Apakah ini sama? Wilderness 40, wilderness 40, betul? Dan kalau di sini wilderness, apakah di depannya harus turun juga? Ada yang turun juga kan? Apa yang turun? Mana? Jadi lihat ya, polanya Tuhan selalu sama. Ya. Lalu, kalau ini apa? Jericho kan, setelah 40 ini mereka lawan Jericho. Ya kan? Dan Jericho ini adalah outreach kan? Kepada siapa Kak Chen? Kepada Gentiles kan Kak Lina? Jadi sama lagi kan? Oke. Mari kita lihat lagi. Kita lihat, buat lagi gambar line upon line-nya ya. Line upon line, line upon line. Kayaknya ke ini ya, gambar terakhir nanti nggak cukup. Oke, berikutnya kita pergi ke zaman William Miller. Wahyu 10 kan? Ada yang turun juga toh? Yaitu Little Book ya. Dan di sini ada apa? Pekabaran berapa? Ini 46 tahun kan? Mereka bikin zaman William Miller kan? Kak Jen, Oma Alin, betul? Akhir 46 tahun, pekabaran apa? Keluar. Bukan? Akhir 46 tahun menghasilkan apa? Apa yang masuk? Pekabaran apa? Malaikat ke 3. Betul? Ini dia. Betul? Jadi apakah
mereka dapatkan masuk pekabaran malaikat ketiga kan Kak di sini? Jadi mereka memulai 3 AM kan? Oke, mari kita lihat akhir zaman kita sekarang. Akhir zaman. Halo Cece. Iya, Kak Mama Suisa. Mau tanya sedikit boleh? Boleh, silakan. Sedikit banyak aja nilai ya. Iya. Ini loh Cece. Iya, Selama ini aku sangka Yesus itu umur 27 tahun. Kan? Dia dibaptis. Itu tahunnya, Bukan. Mama Suisa. Oh, tahun 27 Dibaptisnya AD. umur 30 tahun. Oh iya, soalnya kemarin ada tetangga datang. Dia bilang, hari Sabat kemarin, ada 3 ibu. Lalu dia cerita yang kita pelajari, Yesus itu mati atau disalibkan itu 33 tahun. Nah, betul. Oh ya? Betul. Karena kan Yesus ministrinya umur 30 kan? 30. Dia 3 tahun setengah kan dia ministrinya, Mama Suisa. Dia 4 tahun. Jadi akhirnya 3 setengah lah dia punya umur kan? Jadi kalau misalnya dia dibaptis umur 30, ya kan? Lalu dia bekerjanya 3,5 tahun, apakah matinya umur 3,5 tahun, Mama Suisa? Oh, iya. Ya, betul ya? Betul. Iya. Apakah bisa mengerti itu, Mama Suisa? Iya. Iya, sama-sama, Mama Suisa. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Mama Suisa 46 tahun ini warna apa? Sesuai atas. Mama Suisa warna apa? Sesuai atas warna apa Mama Suisa 46 tahun ini? Biru. Apakah setuju biru? Apakah lihat Mama Suisa? Oh, tidak. Warna Kuning, apa? kuning. Kuning, Kuning. mantap ya. Iya. Makasih. Nah, mari kita lihat saman kita ya. Saman kita ada yang turun juga kan di telbook Mama Suisa? Betul Buku kan? kecil. Nah, buku Iya. kecil kan? Kan? Dan karena kita kan udah time no longer kan di sini? Zaman kita kan dari 1844 sudah time no longer kan? Iya, Jadi tidak ini ada cuman- waktu lagi. Ya. Ini cuman spiritual 40 atau 46 tahun kan? Secara spiritual, nggak ada literal lagi kan, Mama Soisa, betul? Iya, betul. Jadi ya. Artinya, di zaman kita apakah gabungan semua ini? Karena apakah setiap zaman cuman ceritain apa yang terjadi di akhir zaman kan, Mama Soisa? Oh iya. Jadi artinya di zaman kita, yang di sininya semuanya ini, yaitu ada Kana, ada Jericho, ya, dan ada 3 AM, betul? Iya. Kalau Kana ini untuk orang Yahudi, kan kesaksiannya, Jericho kita mulai outreach. Gentiles. Outreach aja ya, ini pakai outreach-nya aja ya. Oh. Lalu Oh, iya, 3 iya. AM mengabarkan 3 malaikat ketiga kan? Artinya malaikat, iya. kesimpulannya waktu setelah spiritual 40 atau 46 kita nggak hiding lagi, sekarang outreach ke Yahudi, kabarkan 3 AM, boleh? Oh iya. Keluar ya. Ya, keluar outreach. Karena ada Tapi saatnya. apakah di sini? Tapi apakah di sini ke Gentiles? Oh iya. Apakah setuju di Gentiles kalau di sini Yahudi, Mama Mana yang- Soisa? Oh iya. Iya, orang Yahudi. Bukan Gentiles. Iya, kan? murid-muridnya. Bukan Gentiles kan? Jadi kita
walaupun di sini ada Jericho, tapi karena berdasarkan kita harus gabung semua, apakah kita waktu di sini kita outreach-nya ke Yahudi, belum ke Gentiles, betul? Oh iya. Ini fractal kan, Mama Suisa? Karena kalau mau dilihat dia punya linear, Jericho itu sama dengan Sandeilo juga kan? Karena itu ada teriakan trompet kan? Loud cry. Iya, loud cry. Loud cry ya. Oke, bagaimana? Sampai sini boleh jelas semua? Jadi Mama Soisa, satu lagi, warna apa ini? Bisa. Spiritual 4046. Warna apa Mama Soisa? Warna apa Mama Soisa? Oh, kuning, yang di bagian bawah ini. Betul. Mantap. Jadi Mama Soisa, ya. Bisa outreach ini ke Yahudi, artinya kita kabarkan kepada orang Advent dulu ya. Betul. Baru kabarkan 3 AM ini loh. Iya, betul. 3 malaikat. 3 AM dikabarkan untuk orang Yahudi dulu kan? Betul? Oh iya. Aha. Iya. Ini di midnight kan zaman kita kan Mama Soisa? Iya, betul, Cek. Kita outreach-nya kan mulai di midnight untuk priest ya, ini lainnya priest. Dia. Iya. Dan ini kita tahu 9/11 kan, Wahyu 18 kan? Yes, iya. Nah, jadi mari kita lihat. Apakah di midnight tutup pintu? Iya, untuk kita ya. Betul? Artinya apakah kalau ini ya, mari kita lihat. Kita bikin sama lah. Kita kasih warna pink ya. Ini garis kita kasih warna pink. Artinya kalau ini pink, ini pink, ini pink, ini pink. Kalau setiap warna pink, apakah harus ada tutup pintu karena paralelnya? Setuju? Setuju, Cek. Karena satu garis kan Mama Soisa, line upon line, betul? Betul. Depan ini, di depannya. Ada yang turun, ada yang turun, ada yang turun, ada yang turun. Harus sama. Artinya, kalau di sini tutup pintu, harus ada tutup pintu. Tutup pintu juga. Tutup pintu semua. Betul? Jadi di setiap pink ada apa? Tutup? Tutup pintu. Tutup pintu. Ya, jadi segala samaan itu ada tutup pintu ya, Cek. Betul. Ya? Iya. Oke, mari kita lanjut ya. Siap lanjut ya. Mama Soisa, tadi kan kita tetapkan bahwa baptisan sama dengan apa tadi? Sama dengan apa? Baptisan? Baptisan sama dengan apa, Mama Soisa? Kayu salib ya. Dan kita lambangkan warna biru kan? Setuju? Oh iya. Oke. Setuju. Terima kasih ya Mama Soisa. Sekarang kita mau tanya Oma Alin ya, Oma Alin. Halo Oma. Iya, Cek. Oma, artinya kalau ini ada warna biru, apakah ini sama semua Oma? Yang ada turun, kalau di turun ada warna biru, apakah di setiap turun harus ada warna biru juga Oma Alin? Iya, Cek. Jadi apakah kita mau taruh biru semua yang ada turunnya, betul? Betul. Oke, kasih biru ya. Kasih biru. Karena di setiap biru ini, kalau ada yang turun, melambangkan baptisan kan? Dan kalau di baptisan ada kayu salib, artinya di setiap ini ada biru juga kan? Sama seperti ini kan? Kalau pink ada tutup pintu, betul? Betul. Oke. Kita lanjut lagi ya. Siap ya. Nah, mari kita lihat lagi. Nah, apakah waktu di kayu salib, apakah waktu di kayu salib ini antara jam ke-3 sampai jam ke-9 kan? Betul ya, Say? Nah, jam ke-3 sampai ke jam 9 ya? Oke. Iya. Dan apakah ini ada gelap, midnight?
Sampai jam 3 ya. Midnight. Apakah di sini midnight juga, Oma? Jadi artinya apakah midnight ini harus warna biru juga, Oma? Iya. Sis, jam ke-6 sampai jam ke-9. Oh, 6. Oke, thank you ya, sis. Terima kasih koreksinya. Kita lupa terus terang. Thank you. Oke. Thank you, yes. Kalau saudara-saudara kita kalau ada salah bicara apa yang kita lupa, tolong ingatkan Gaidi ya. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Apakah sampai sini jelas? Ini dia punya koneksi. Jadi sehabis ini kita semua, kita lihat di sini 6 ke 9 midnight kan Kak Nini? Apakah sama midnight kayak gini kan? Sama midnight di zaman kita kan Kak Nini? Betul Om Alin? Ya. Nah, jadi artinya apakah kalau di sini ada biru, artinya di midnight sini harus ada biru Om Alin? Iya, betul. Jadi kita bisa lihat nggak ini polanya Tuhan semuanya ada Om Alin? Kalau biru temennya tutup pintu, apakah di setiap biru harus ada tutup pintu artinya? Setuju? Setuju. Aduh, di mana-mana ini tutup pintunya ya Om Jeffrey? Bisa lihat ini? Jadi apakah kita udah dapat bahwa kayu salib sama dengan baptisan kan? Sudah dapat? Nah, sekarang ke 9/11 gimana koneksinya, oke? Ya. Walaupun dengan warna birunya udah koneksi kan sebenarnya Om Alin? Oh iya, baptisan sama dengan kayu salib sudah dapat kan? Tapi ada satu lagi yang menguatkan. Apakah di kayu salib ada darah? Iya. Ada darah. Apakah 9/11 ini adalah peristiwa Wahyu 7 ayat 1 sampai 4, betul? Tuhan tahan 4 mata angin kan? 4 mata. Ditahan kan? Dan waktu Tuhan tahan 4 mata angin, Tuhan bilang apa sama Bapa di surga? My blood, my blood, my blood, betul? Betul. Apakah di sini artinya ada darah di sini? Dan di sini ada darah kan? Blood kan? Iya. Ya, dia Alkitab ini memang luar biasa ya. Koneksinya rantai nggak bisa putus. Kalau, ayo darah di mana lagi? Kenapa Maribel? Uco, kenapa di midnight darah? Kamu bilang midnight darah, kenapa? Kenapa? Artinya Uco nggak bisa jawab darah, oke? Kalau Uco nggak bisa bertanggungjawabkan, Uco nggak bisa jawab, oke? Ya? Oke, belajar ya sayang? Oh, nggak boleh. Kalau Uco nggak ngerti gimana darah di sini, ya berarti, oh saya belum tahu Mice, oke? Sayang? Oke. Kak Chen, di mana lagi Kak Chen? Ada darah Kak Chen? Di sini. Di sini sudah sayang. Iya Kak, di mana Kak? Di mana lagi ada darah? Di Egypt ada darah ya? Egypt ada darah, oke, thank you Kak. Ada lagi Kak, cuman Egypt? Oke. Apakah PT Punjen ada mau jawab di mana darah? Zaman Mesir. Oke. Yang malaikat. Iya. Terima kasih. Om Jeffrey setuju itu? Ya. Bagaimana Om? Mundur dong. Apa? Gimana Om Jeffrey setuju? Kalau kita balik lagi ke Mesir, kita mundur dong. Oh, waduh. Mantap Om Jeffrey punya reason. Artinya Om Jeffrey mau taruh di mana? Yang ada di gambar ini dong? Darah itu akan datang nanti pada saat
Saat mana? Kita di perjamuan atau pada saat kita nanti menerima penganiayaan. Waduh, terima kasih Om Jeffrey reasonnya ya. Terima kasih Om Jeffrey, kita senang sekali dengarnya. Apa? Mary Bell ada reason? Apa? Empat mata angin ditahan. Om Alin ada jawaban di mana darah Om Alin? Satu lagi. Apakah setuju dengan Kak Chen? Setuju dengan Om Jeffrey? Silakan. Kalau lihat pola ya, Ce? Iya, lihat pola aja, Oma. Oh, kalau lihat pola di setiap ada biru, kan tadi ada tutup pintu. Kalau ada kan ini di 9/11. Kalau di satu tempat di mana Oma mau kasih yang paling mendukung sekali? Di Mesir. Di Mesir. Yang di Sonde? Mama? Sayang? Mary Bell? Idin? Belum ada, oke. Kenapa kita tanya dulu Kakak Lina dan Mama di midnight? Ada jawaban ya saudara-saudara di midnight ya? Silakan Mama dan Om Ali, Kakak Lina. Penganiayaan, oke. Mama sama? Oke, ada tutup pintu. Oke. Mari kita lihat ya, karena waktu sesuka. Halo, putus ya? Sebentar, Oma. Biasa. Oh. Ada ini. Oke. Mari kita lanjut ya. Ini terakhir ya. Kita mau bahas ini darah di mana, oke? Jawabannya sudah betul kayak tadi Ucok bilang blood itu di midnight dan ini, tapi alasannya belum tepat ya. Oke, kita cari tahu kenapa ini ada di midnight, oke? Yang pertama, apakah kita tadi sudah establish bahwa midnight ini sama dengan kayu salib? Yang dari jam 6 sampai jam 9 ada midnight di sini. Apakah itu alasan yang paling mendasar, betul? Om Alin? Apakah ini midnight? Apakah ini alasan paling kuat darah harus ada di sini karena sama-sama midnight? Yang lain nggak ada kan? Betul. Gelap toh? Midnight toh? Artinya di sini harus ada darah juga. Boleh di situ? Bukannya di Mesir juga itu yang anak sulung itu? Oke, jadi Om Alin kita bahasnya kan di sininya ke-40-nya kan? Jadi pas mereka sudah keluar Mesirnya nggak dibahas, nggak ada line Mesirnya. Jadi ini cuma ngomong keluar dari Mesir. Jadi kita setuju sekali dengan Om Jeffrey bilang, kalau kita Mesir artinya kita mundur kan Om Jeffrey? Nah itu dia. Tapi sangat lama lah semuanya kita punya jawaban. Iya, betul juga. Iya, betul kan? Betul. Iya, ya. Pak Jeffrey Toniman. Terima kasih. Si Tuhan ya. Jadi, saudara-saudara bisa lihat ya di sini bahwa di setiap biru ada tutup pintu kan? Betul? Tutup pintu di sini. Mari kita lihat terakhir ya. Di sini adalah orang-orang yang tolak baptisan Yesus kan? Tutup pintunya kan? Atau tolak Daniel 9 kan? Baptisan ini kan? Belajar Daniel 9 kan? Tahu baptis kan, Noma? Lalu apakah waktu awal wilderness orang Mesir tutup pintu? Yaitu tenggelam di Laut Merah. Betul? Ada yang mati kan? Ini apakah ada yang tolak? Betul? Tolak 1 AM diperkuat, betul Mama? Iya. Betul? Dan ini apakah pemimpin-pemimpin? Tutup pintu. Kan? Ini
tutup pintu untuk orang Jericho, dan ini tutup pintu untuk orang-orang yang apa? Nah, ini tutup pintu priest. Dan sini ya. Pintu priest. Ini tutup pintu. Selain 12 murid, selain 5 murid lah ya, atau orang-orang istilahnya tutup pintu Yus kan baru mulai dikabarkan di sini kan, Kak? Tutup pintu, anggaplah priest yang waktu zaman itu kan? Dan ini tutup pintu ontak yang tolak kan? Ini yang di Jericho cuman Rahab kan yang ada. Ini semua jental ini ya. Tutup pintu kecuali Rahab dan siapa? Dan siapa anaknya ya? Ada 2 ya saya. Itu Rahab aja. Hah? Dan keluarga ya. Dan ini tutup pintu untuk siapa? Untuk foolish kan? Yaitu ada 49, 950 kan Kak Chen? Apakah bisa lihat ini semua? Kita punya pelajaran hari Jumat ya. Bagaimana kita bisa jelaskan 9/11. Jadi ini ya, bagaimana bisa jelaskan yang warna orange ya. Baptisan sama dengan 9/11 sama dengan kayu salib. Dan ternyata ini 3 pola ini ada di semua kan, Kak? Itu dia. Kalau secara fraktal, apakah kebenaran Tuhan sama semua kan? Bisa lihat nggak dahsyatnya Tuhan? Nggak pernah berubah. Tiap langkah Tuhan nggak berubah loh, saudara-saudara, dia ambil. Artinya Tuhan pun nggak akan pernah berubah untuk bantu kita, menolong kita untuk bisa menangkan Oma Alin, melawan kita punya diri kan, Oma Alin. Apakah kasih sayang sama Oma Alin akan berubah? Nggak akan kan? Enggak. Dan pernah lakukan ya, kalau setan bilang-bilang apapun, aduh Tuhan sondak sayang pangana. Ya, akhirnya kita yang lebih jauh daripada Tuhan itu sangatlah tertipu kan, karena Tuhan punya cinta sama kita, nggak pernah berubah. Itu dia. Kalau kita rasa jauh dari Tuhan, aduh Tuhan kayaknya menjauhi kita. Kitalah yang pilih menjauhkan Oma dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauhi kita. Iya, betul. Itu kita harus ingat selalu ya. Kalau kita lihat polanya Tuhan, sama semua. Ada biru, ada tutup pintu, biru-biru, semua. Tiap langkah ada. Dia punya itu. Artinya Tuhan pun akan tolong kita dengan cara yang sama. Nggak akan pernah berubah. Kalau dia bisa tolong Elia, dia bisa tolong Sadrak, Mesak, Abednego, apakah Ciseli, Tuhan pun yang sama bisa tolong Geidi dan Ciseli. Yang dahsyat dia punya ingatan dosanya, Ciseli. Betul, Ciseli? Kak Nini, PT Puncen, Om Jeffrey, Kak Chen? Ya, Gedi. Betul kan, Kak Chen? Jadi kita harus renung-renungkan ini ya. Kok bisa ya, Elia? Kok bisa ya, Sadrak, Mesak, Abednego? Kenapa saya selalu layani? Itu dia. Artinya saya punya penglihatan saya akan Tuhan. Bagaimana dengan Elia melihat Tuhan itu masih berbeda kalau saya belum bisa sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego ataupun Daniel kan, Oma Alin? Iya, betul. Artinya kalau kita sadar kita belum bisa kayak mereka, belum lihat pandangan bagaimana mereka lihat kebaikan Tuhan sama seperti kita sebelum kayak mereka, apakah probation yang Tuhan gunakan kita gunakan untuk lihat apa yang mereka sudah lihat, Oma Alin? Betul, Oma Alin? Jadi artinya kalau kita ingat kan, by beholding we become change kan? Artinya dalam probation ini, setan akan bikin kita semua nggak melihat apa yang penting untuk dilihat. Ingat itu semua. Setan akan putar sana, putar sini, supaya kita nggak lihat apa yang terpenting untuk kita. Jadi, saudara-saudara, saya ingatkan semuanya. Ya, nama seperti kita punya
grup punya gambar ya. Apa di kita punya grup punya gambar nih, yang ini. Ya. Dibilang, you do have time for Bible study. Protecting your time with Jesus. Kalau kita sudah serahkan kita punya waktu buat Bible study, jangan pernah ada yang bisa halangi itu, saudara-saudara. Karena kita bilang, kita belum pandangannya kayak siapa? Kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Kayak Daniel, aduh belum. Apalagi kita banyak ingatan dosa. Artinya, lebih banyak waktu yang kita gunakan cari untuk apa yang sama seperti Elia lihat. Sadrak, Mesak, Abednego lihat. Betul Om Jeffrey? Kak Chen? Itu dia. Kak Nini, betul setuju Kak Nini? Itu dia kuncinya Kak Nini. Setuju sis. Itu ya. Jadi saudara-saudara, selamat berjuang. Kita saling mendoakan ya. Bahwa kita saling mendoakan untuk agar kita selalu pilih untuk jadi apa yang Tuhan kehendaki, bukan jadi apa yang kita mau, kan? Itu dia. Oleh karena itu pandangan kita punya kerohanian harus sangat jelas terbuka, kan? Supaya kita bisa lihat bedakan mana yang benar dan salah dan memiliki pandangan-pandangan tajam sama seperti orang-orang yang sudah memiliki karakter Kristus dulu yang jadi bukti-bukti banyak sekali loh untuk kita. Nuh, Ayub, itu bukan cerita belaka yang mantap-mantap. Kita bisa sama jadi kayak mereka, betul? Kak Chen? Apakah kuasa Tuhan lebih dahsyat zaman dahulu sehingga kita nggak bisa kayak mereka? Apa gunanya ditulis di Alkitab kalau kita nggak bisa kayak mereka, betul? Itu loh, kita harus pikirkan loh. Jangan sampai kita punya rasa kekalahan itu mendominasi kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu dia. Kalau saya kalah hari ini, saya mau determine ya, saya mau berketetapan, saya besok nggak mau kayak gini lagi. Itu harus bisa menjadi moto kita dalam kehidupannya, saudara-saudara. Oke. Puji Tuhan, kita bisa lalui review ini dengan pertolongan Tuhan saja. Biarlah kita semua dikuatkan, dan apabila semuanya ada yang apa? Tapele, oke dong. Oke. Dan semuanya yang sudah dikuatkan itu karena Tuhan yang menguatkan kita dengan firman-Nya ya. Apabila sudah tidak ada karena ini udah selesainya kelewatan 5 menit, jadi kita nggak menyanyi, kita akan langsung doa tutup. Dan kita minta Om Jeffrey Toniman boleh berdoa ya, Om Jeffrey. Terima kasih Om Jeffrey.